Solo Menari 2024 perkuat ekosistem ekonomi kreatif di Jateng. Ke kota Solo jangan lupa mampir ke Pasar Gede. Cakep! Menyantap kuliner lokal aneka rasa. Cakep! Sambut dan meriahkan World Dance Day. Cakep! Solo Menari hadir membuka di tengah kita. Saya mengapresiasi Mas Wali yang sudah menjadi UNESCO Creative Cities Network ini diperkuat dengan gelaran Solo Menari yang tahun ini menjadi event yang kita ikut amplifikasi sebagai event terbaik Nusantara. Ya, karena itu posisi UNESCO Creative Cities Network ini harus terus diperkuat dan dipertahankan. Dan dengan Solo Menari ini kita harapkan ekosistem ekonomi kreatif di Solo akan semakin baik ke depan. Terima kasih. Mas Menteri dorong penguatan jejaring pelaku ekonomi kreatif Kota Solo. Lari pagi di Stadion Manahan. Mampir beli nasi liwet untuk sarapan. Bapak Ibu semua, ayo kita bergandengan tangan bersama Pak Wali untuk Surakarta semakin terdepan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Kota Solo yang telah 3 kali mencoba akhirnya mendapatkan anugerah UNESCO Creative Cities Network, dan langsung kita perkuat jejaring kolaborasinya agar predikat UNESCO Creative Cities Network ini yang diraih Solo sebagai kota kelima di Indonesia ini bisa kita perkuat dan kita kembangkan. Kita tadi melihat produk-produk ekonomi kreatifnya yang sudah sangat luar biasa, dan titipan tadi kepada Pak Wali dan jajarannya agar branding UNESCO Creative Cities Network ini juga bisa terlihat auranya di spot-spot landmark, baik mulai dari bandara, stasiun kereta, sampai juga nanti di destinasi wisata. Kemenparekraf gelar kurasi beda desain kemasan untuk pelaku ekraf di IKN. Harapan dari para UMKM ini untuk meningkatkan penjualan, juga untuk membuka lahan usaha dan lapangan kerja, karena yang menciptakan lapangan kerja ini walaupun IKN hadir di Kalimantan Timur, tapi para UMKM inilah yang menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu kita fasilitasi dengan kemasan, karena produk-produk UMKM itu bagus, tapi harus kita kemas dengan menarik, unik, sehingga bisa bukan hanya menjadi produk unggulan, tapi juga bisa menjadi komoditas ekspor. Hari ini kita bertemu dengan 50 yang sudah terseleksi, nanti akan dikurasi, yang dikurasi akan kita tingkatkan dengan program-program bedah desain kemasan yang bekerja sama dengan dunia usaha, dan ini adalah bentuk daripada kolaborasi kita. Mas Menteri tinjau pembangunan fasilitas pendukung parekraf di IKN. Setelah kita meninjau tadi beberapa fasilitas parekraf, bisa kita pastikan insya Allah di akhir bulan Juli, awal Agustus siap dioperasikan, terutama hotel, di Hotel Nusantara, dan juga ada satu hotel lain yang disebut Hotel Kubika. Nah, kita juga memastikan fasilitas sentra ekonomi kreatif yang kita lihat di belakang sini itu akhir Juli awal Agustus bisa difungsikan, sehingga nanti UMKM tadi yang sudah dilatih, dikurasi, bisa mulai berkreasi dan mulai training, sehingga nanti pas acara besarnya tanggal 17 Agustus mereka sudah siap. Saya ucapkan terima kasih Pak Indra, dan nanti kita koordinasi sama Bu Ririn, juga nanti sama Pak Agung dan Pak Musin dengan OIKN, agar prosesi dari perayaan HUT
17 Agustus ini juga dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk para pelaku UMKM ekonomi kreatif dan fasilitas pariwisatanya sudah bisa difungsikan. Mas Menteri perkuat literasi digital santri di Balikpapan lewat Santri Digitalpreneur. Saya mengapresiasi kerjasama Santri Digitalpreneur Indonesia 2024 dengan Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat. Saya melihat potensi para santri ini untuk menjadi digitalpreneur di era di mana pariwisata Indonesia dan ekonomi kreatif telah menduduki posisi pertama dari pariwisata halal dunia. Dan besok saya akan bertemu dengan Duta Besar Saudi Arabia dan juga para menteri untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di umroh dan haji yang akan menjadi sumber lapangan kerja dan peluang usaha bagi para santri ke depan. Mas Menteri perkuat peran komunitas dalam pembangunan sektor parekraf di IKN. Untuk berkolaborasi dengan semua pihak untuk mensukseskan IKN dengan menciptakan produk-produk ekonomi kreatif yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Termasuk juga kita berikan program-program pelatihan, pemasaran, dan permodalan agar komunitas ini semakin kuat perannya dalam membangun Balikpapan, IKN, dan Kalimantan Timur, karena ternyata atas masukan dari para pelaku di sini bahwa tulang punggung dari pembangunan di Kalimantan Timur ini juga adalah peran komunitas. Oleh karena itu kita harapkan ini akan terus berkesinambungan. Kemenparekraf dukung penguatan peran perempuan di sektor pariwisata. I want to start with a short pantun. It's like an Indonesian poem, and I hope it would wrap up before the Friday prayer. Very soon it's going to start. Sibuk bekerja, jangan sampai lupa berwisata. Kunjungi Bali dari utara sampai selatan. Kaum wanita jangan dipandang sebelah mata, karena perempuan perannya penting dalam berbagai sektor kehidupan. And that's simple because we found out through our big data that in Indonesia, and I think all around the world, who decides where to go for vacation? It's the wives, the women. Gets to pay. In both. So, because decision and strategic locations where we are going for vacations and type of activities are made by the wives, the women of our beloved families. That's why we have brought in not just talk the talk, but we walk the talk. We have now introduced more than 60% of women leaders in the higher echelons of the Ministry of Tourism and Creative Economy. And all these women have produced great results. So please give a big hand to these great women leaders. Mas Menteri ajak delegasi kedua Endi on Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific tanam bakau. Mengumpulkan kerang di Telaga Wajar. Sorenya lihat sunset sungguh memanjakan mata. Hutan mangrove di Bali sangat banyak fungsinya. Selain jadi rumah biota, bisa juga jadi tempat wisata. As we gather here for Green Action's carbon footprint offsetting and mangrove plantations, we're very, very happy and delightful that UN Tourism gave us this opportunity. And this initiative is a critical step to our commitment to decarbonize, as our commitment for sustainability and environmental stewardship in the tourism sector. We have pledged to the Glasgow Declaration
cut the carbon emissions from the tourism sector by 50% in 2035 to 4% from the current 8%. We carry a profound responsibility to protect and preserve the environment. And mangroves are not only vital for biodiversity, but also one of nature's most effective carbon sinks. And this conference requires us not only to empower women, but also to preserve the environment. And we are bringing all the women to plant 9,001 trees. And we're not just planting trees, we are planting the seeds for a sustainable future for tourism. Mas Menteri ajak perwakilan Untourism kunjungi Desa Jatiluwih, Tabanan, Bali. Pastikan dengan kunjungan ke Jatiluwih ini kesiapan sebagai site visit dari delegasi World Water Forum. Dan tadi kita sudah lihat beberapa spotnya yang telah dipersiapkan. Terima kasih Pak John, terima kasih Prof. Chok Aceh dan juga Pak Gus Agung. Kita ingin menyampaikan bahwa posisi pengelolaan air di Bali yang penuh dengan kearifan yang sudah mendapatkan pengakuan dunia oleh UNESCO ini bisa kita tampilkan pada saat World Water Forum. Dan ini spotnya di Jatiluwih, kita harapkan akan semakin memantapkan posisi Indonesia dalam kepemimpinannya di forum pengelolaan air sedunia ini. Yang kedua, karena di sini juga ada Pak Hari Huang, kami ingin mengenalkan desa wisata atau desa adat Jatiluwih ini sebagai salah satu nominasi dari desa wisata terbaik dunia yang akan dipilih oleh UN Tourism. Beliau sangat kagum, tadi beliau menyampaikan ke saya ini luar biasa indahnya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi poin penambah desa Jatiluwih ini ditetapkan menjadi desa wisata terbaik dunia oleh UN Tourism pada pemilihan tahun ini. Mas Menteri apresiasi penyelenggaraan Bali Spirit Festival ke-2024. Ini luar biasa, 90% yang hadir di sini dari mancanegara, dan ini juga mendorong bukan hanya kunjungan wisatawan dari segi jumlah, tapi kualitas kunjungannya ini yaitu lama mereka tinggal dan dampak positif mereka terhadap ekosistem pariwisata Bali ini yang memang betul-betul kita rasakan di sini. Saya ucapkan terima kasih. Kasih rekomendasi warawiri buat Mas Menteri dong.